Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam materi Software Testing Lifecycle atau yang biasa kita sebut juga yaitu siklus hidup pengujian perangkat lunak. Definisi software testing sendiri memiliki definisi adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan, serta memastikan bahwa program atau aplikasi yang dirancang tidak menghasilkan bug lagi. STLC adalah urutan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan software testing. Tujuan utama dan peran dalam pengembangan. Tujuan utama dari software testing adalah untuk mengidentifikasi kesalahan, memastikan kualitas, dan memberikan kepercayaan bahwa perangkat lunak siap digunakan oleh pengguna akhir. Peran dalam pengembangan software testing berperan penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak dengan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait peluncuran produk. Tahapan software testing. Tahapan software testing itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah test environment setup. Pada tahap ini, lingkungan uji disiapkan untuk melakukan pengujian. Ini melibatkan pengaturan perangkat keras, perangkat lunak, dan konfigurasi yang diperlukan untuk pengujian. Jadi saat kita ingin melakukan software testing, kita harus melakukan pengaturan seperti perangkat keras yang akan kita gunakan nanti, terus kemudian perangkat lunaknya apa, dan konfigurasinya yang diperlukan nanti dalam tahap pengujiannya. Lalu yang kedua itu adalah test execution. Selama pada fase ini, tim penguji akan melakukan pengujian berdasarkan dari test plan. Nah, nanti kita juga akan mempelajari apa sih test plan itu, dan kemudian test case yang telah disiapkan sebelumnya. Apabila ditemukan bug akan dilaporkan kepada tim developer. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini meliputi execute test sesuai dengan test plan, melakukan dokumentasi hasil tes, dan melaporkan bug apabila ditemukan. Jadi selain pembuatan test plan dan test case, jadi nanti seorang QA itu wajib mampu menjalankan sebuah test case, apakah hasilnya itu sesuai dengan expected resultnya, seperti itu. Dan apabila ditemukan bug, nah seorang QA itu juga wajib melaporkan kepada tim developer dan membuat bug reportnya apabila ditemukan. Lalu yang selanjutnya adalah test cycle closure. Pada tahap ini, tim testing akan melakukan pertemuan untuk membahas dan menganalisis hasil testing untuk mengidentifikasi strategi atau langkah yang harus diambil untuk diterapkan ke depannya dengan mengambil pelajaran dari hasil siklus testing pada periode tersebut. Aktivitas yang dilakukan meliputi melakukan, menyiapkan test matrix, melakukan dokumentasi, serta mempersiapkan laporan. Lalu yang keempat itu adalah requirement analysis. Nah, pada tahap ini tim testing mempelajari persyaratan dari sudut pandang pengujian untuk mengidentifikasi requirement yang akan diuji. Requirement dapat berupa fungsional ataupun non-fungsional. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan berupa mengidentifikasi jenis tes yang akan dilakukan, terus kemudian mengumpulkan detail mengenai prioritas testingnya, hingga melakukan identifikasi lingkungan pengujian. Lalu yang selanjutnya itu adalah test planning. Pada tahap ini, seorang manajer yang akan bertanggung jawab pada testing menentukan perkiraan aktivitas dan biaya serta akan menyiapkan dan menyelesaikan test plan. Aktivitas yang dilakukan berupa persiapan test plan dan dokumen, pemilihan alat uji, hingga perencanaan resource dan menentukan roles. Nah, cuma walaupun tahap test planning ini sebenarnya dilakukan oleh seorang manajer, pada tahap bootcamp ini kita akan pelajari bagaimana membuat test planning yang baik dan benar. Lalu tahap selanjutnya itu adalah test case development. Fase ini melibatkan pembuatan verifikasi dan pengerjaan ulang test case dan test script. Tes data diidentifikasi dan ditinjau lalu dikerjakan ulang. Aktivitas yang dilakukan meliputi membuat test case, automation script itu jika ada, kemudian melakukan review test case dan script. Lalu apa sih tujuan dan manfaat software testing? Nah, software testing ini sebenarnya ada beberapa tujuan dan manfaatnya. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas produk. Nah, software testing sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan,
sehingga mengurangi kemungkinan adanya cacat yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang kedua itu mengurangi biaya perbaikan. Dengan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan lebih awal dalam siklus pengembangan, software testing membantu mengurangi biaya yang terkait dengan perbaikan di tahap akhir atau setelah peluncuran produk. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan pengguna melalui proses pengujian yang menyeluruh. Software testing memberikan jaminan kepada pengguna bahwa produk yang mereka gunakan aman, andal, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian mengenai materi kedua ini, dan terima kasih.